Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, nama budaya, salam sejahtera bagi kita semua, salam harmoni. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Enterprise, dan seluruh teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Di kesempatan kali ini, izinkan saya mempresentasikan hasil kerja saya mengenai proyek UTS Sistem Informasi Enterprise, yaitu implementasi CRM pada perusahaan Apple Inc. dan Business Intelligence pada PT Bank Mandiri Tbk. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nima Digita Ipatmasari dengan NIM 2115091018 dari kelas 2C. Baik, yang pertama adalah implementasi CRM pada perusahaan Apple Inc. Profil perusahaan. Apple adalah perusahaan IT yang didirikan pada 1 April 1976 oleh Steve Jobs, Steve Wozniak, dan Ronald Wayne. Apple Inc. adalah perusahaan AS yang mendesain, mengembangkan, dan menjual perangkat elektronik dan perangkat lunak komputer. Apple adalah perusahaan teknologi informasi terbesar kedua di dunia setelah Samsung Electronics, dan menjadi perusahaan produsen telepon seluler ketiga terbesar setelah Samsung dan Nokia. Pada bulan Mei 2013, tercatat perusahaan ini memiliki 408 toko retail di 14 negara, serta ada juga online Apple Store dan iTunes Store. Selanjutnya adalah aplikasi e-CRM yang digunakan. Apple Inc. melakukan CRM yang tidak banyak orang ketahui, tetapi dapat kita lihat bagaimana perusahaan ini melakukan aktivitas CRM untuk meningkatkan penjualan, menambah pelanggan, dan juga loyalitas pelanggan pengguna Apple dan lainnya. Aplikasi CRM pada perusahaan ini salah satunya adalah pengadaan Apple ID, di mana Apple ID merupakan akun yang digunakan untuk mengakses semua layanan Apple, seperti App Store, Apple Music, iCloud, iMessage, FaceTime, dan lain-lainnya. Adapun juga hambatan pengimplementasian CRM tersebut. Kendala terletak pada masyarakat yang ingin menggunakan produk-produk Apple, tetapi memiliki keterbatasan finansial. Fitur-fitur yang diberikan tergolong cukup canggih, sehingga membuat beberapa masyarakat enggan untuk mempelajarinya. Dan juga fitur yang ada membatasi pengguna hanya bisa melakukan transaksi antar produk Apple, tidak dapat pada produk lain. Contohnya penggunaan Bluetooth dan AirDrop. Dampak positif atau negatif penggunaannya. Dengan menggunakan CRM sedemikian luas dalam struktur retail mereka, Apple telah secara efektif menghasilkan pengalaman gaya hidup daripada sekedar pembelian. Sistem CRM yang dapat membantu mereka menjangkau pelanggan pada level tatap muka. Sistem ini atau Apple ID dapat meningkatkan kualitas layanan Apple, dan sistem CRM ini dapat memberikan insight yang menarik mengenai apa yang disukai oleh pelanggan. Untuk yang kedua adalah implementasi Business Intelligence pada PT Bank Mandiri Tbk. Profil perusahaan. Bank Mandiri didirikan pada 2 Oktober 1998 sebagai bagian dari program restrukturisasi yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia. Pada bulan Juli 1999, 4 bank pemerintah, yaitu Bank Bumidaya, Bank Dagang Negara, Bank Ekspor-Impor Indonesia, dan Bank Pembangunan Indonesia dilebur menjadi Bank Mandiri, di mana masing-masing bank tersebut memiliki peran yang tak terpisahkan dalam pembangunan perekonomian Indonesia. Sampai dengan hari ini, Bank Mandiri meneruskan tradisi selama lebih dari 140 tahun memberikan kontribusi dalam dunia perbankan dan perekonomian Indonesia. Bank Mandiri merupakan bank milik pemerintah Republik Indonesia yang tergabung dalam Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Berdasarkan data penutupan tahun 2013, Bank Mandiri memiliki 2.050 kantor cabang dengan mempekerjakan sebanyak 33.982 pegawai di seluruh Indonesia.
Sampai dengan tahun 2013, Bank Mandiri telah memiliki 7 kantor cabang luar negeri atau perwakilan, yaitu ada Cayman Island, Singapura, Hong Kong, Shanghai, London, UK, Dili, Timor Leste, dan yang terakhir Mandiri International Remittance di Kuala Lumpur, Malaysia. Dengan demikian, membuktikan bahwa Bank Mandiri merupakan bank yang memiliki visibilitas tinggi, khususnya di Indonesia. Teknologi BI yang digunakan. Bank Mandiri mengembangkan infrastruktur teknologi informasi untuk mengembangkan bisnisnya, antara lain retail payment untuk meningkatkan penghimpunan dana murah, pengembangan high yield business, peningkatan jasa pelayanan nasabah, korporasi dengan memperluas jasa layanan, membangun sinergi antar unit bisnis termasuk kantor wilayah dan unit pendukung secara menyeluruh, dan optimalisasi energi dengan anak perusahaan. Bank Mandiri juga mengembangkan piranti Integrated Regulatory Reporting System and Enterprise Risk Management untuk memastikan tata kelola perusahaan dijalankan dengan baik. Adapun tingkat keberhasilan implementasinya, yaitu yang pertama, konsolidasi informasi dengan BI dijalankan dalam perusahaan. Data akan diolah dalam suatu platform dan disebarkan dalam bentuk informasi yang berguna atau meaningful ke seluruh organisasi. Selanjutnya adalah in-depth reporting software business process management atau BPM, memang mampu memberikan report dan analisis, namun cukup sederhana dan hanya bertolak pada kondisi intern. Selanjutnya adalah Customized Graphic User Interface atau GUI. Beberapa ERP memang berusaha membuat tampilan GUI yang user-friendly. Namun, BI melangkah jauh dengan menyediakan fasilitas kustomisasi GUI. Biaya pengadaan rendah karena BI hanya software yang bekerja pada layar teratas dari pengolahan informasi, dan harga softwarenya tidak semahal ERP. Databank yang fleksibel membuka kemungkinan untuk berkolaborasi dengan ERP sebagai pemasok databank yang akan diolah menjadi report dan scorecard, namun BI juga dapat bekerja dari databank yang dibuat terpisah. Dan yang terakhir adalah kecepatan atau responsiveness merupakan sifat BI yang lain tidak dimiliki oleh ERP. Misalnya, pada perhitungan service level sebagai salah satu key performance indicator atau KPI. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Terima kasih.